Jadi ini merupakan konten yang saya dedikasikan untuk Prof. Sri Hastanto, almarhum, yang mengajari saya tentang teori seni, dari mana teori itu bisa diungkap atau bisa dimunculkan. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman channel Wiro Sasono. Kali ini kita akan ngobrolin tentang mikirin kajian seni. Dengan pertanyaan dasar, teori seni itu bisa didapat dari mana sih? Gitu. Oke, kita mulai dengan prolog dulu. Jadi ini merupakan konten yang saya dedikasikan untuk Prof. Sri Hastanto, almarhum, yang mengajari saya tentang teori seni, dari mana teori itu bisa diungkap atau bisa dimunculkan. Karena kita hari ini masih banyak bergantung terhadap pengkajian atau teori-teori dari barat, seperti Cliff Bell, kemudian kalau ada yang lain adalah Susan K. Langer, kemudian ada Roland Barthes, ada Alexander Porsche gitu kan, semiotika, kemudian ada dari kajian-kajian yang lain dari seni. Tapi ada nggak sih yang dari Indonesia untuk kajian seni? Ada dari Prof. Patatnya Prof. Sri Hastanto, kemudian ada juga Wimbo Wayang, Wimbo juga ada, Wondo itu juga sebuah teori juga. Jadi ada banyak konsep-konsep yang bisa jadi teori besar, grand teori. Kalau bisa dilihat seperti Prof. Tabrani, itu mengungkap tentang visual dari candi-candi, itu menjadi Wimbo. Itu teori Wimbo sendiri, teori visual, sebuah teori visual yang asli dari Indonesia. Asli maksudnya dikaji dari Indonesia, kemudian juga mengkonstruksi dari orang Indonesia, dan akhirnya menjadi salah satu teori yang menurut saya grand. Nah, bagaimana sih teori itu bisa didapatkan? Teori ini bisa didapatkan ketika lapangan atau wilayah-wilayah praktek itu mampu dituliskan secara terstruktur tentu, secara sistematis, dan juga secara menyeluruh atau holistik. Dan teori itu diawali dari mengakarnya dari praktek lapangan memang. Diawali dari konsep-konsep yang ada di lapangan dulu. Contoh konsep seni di lapangan itu misalkan warna jreng. Kan konsep kan kalau seni kan ada wayang gitu, ada warna yang jreng itu kayak gimana sih? Jreng itu menyala kan. Banyak obrolannya tentang menyala, sesuatu yang bersinar, yang membedakan, yang jreng, yang orang melihat itu bisa gitu. Nah, itu konsep kalau bisa dibilang. Kemudian ada konsep yang lain, kalau di musik ada patet itu pola jangkah nada yang disepakati. Nah, patet ini pun juga beda-beda gitu. Pola jangkah ini juga berbeda-beda. Ada yang pola jangkahnya itu ada berkaitan dengan satu seniman dengan seniman yang lain itu rosonya beda gitu. Roso sendiri juga konsep sih sebenarnya. Jadi sebenarnya bahasa konsep ini mengada di sekitar kita. Tetapi banyak dari kita yang lebih suka untuk nanti juga ada yang mengkaji kan gitu kan. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Kalau kita ngobrolin tentang teori seni, itu konsep-konsep ini seharusnya dijabarkan, dicari, digali kembali berkaitan dengan konsep-konsep seni. Misalkan kalau kita bisa menjelaskan tentang bagaimana orang itu menjadi satu ketika perjudian ayam di Bali yang disebut oleh Clifford Geertz tentang deep play gitu kan. Nah, itu bisa menyamai gitu. Yang dimaksud deep play-nya Geertz itu kan pengaruh dari pemikiran antropologi Amerika. Sedangkan orang Bali tidak mengatakan itu. Maksudnya tidak juga dia mengatakan bahwa itu deep play gitu.
Ada konsep yang lain, misalkan manunggaling, misalkan manunggal menjadi satu, misalkan itu konsep. Nah, konsep ini gimana sih strukturnya? Konsep ini terdiri dari sub-sub konsep. Jadi kalau Prof Hastanto itu selalu mencontohkan, ini contoh yang selalu sama di tiap tahun, yang memahamkan orang itu, oke, konsep bisa seperti itu gitu. Itu yang pertama adalah konsep dia contohkan itu adalah konsep pedas. Konsep pedas itu unsur pembentuk dari konsep pedas apa sih? Oh, konsep pedas itu butuh sesuatu yang perasa kita, indrawi kita untuk merasakan pedas. Apa itu? Lidah, mulut, gitu. Itu konsep pertama. Konsep apa? Subkonsep pertama atau pembentuk konsepnya. Unsur. Nah, bahasanya itulah unsur. Unsur pembentuknya itu ada rasa pedas itu adalah mulut dulu. Kemudian yang kedua, makanan yang pedas. Pasti cabai lah, kemudian ada sambal misalkan, atau hal-hal yang berkaitan dengan cabai misalkan. Kenapa sih itu pedas? Bisa didukung dari teori-teori fisika kimia misalkan. Nah, itu menjadi unsur yang lain. Nah, ketika pedas itu harus didefinisikan, maka unsur pedas ini kan harus ada sesuatu yang penyebab pedas, cabai, sambal segala macam masuk ke dalam mulut kita. Terjadinya masuk dan kemudian kita memproses secara indrawi dari bentuk tersebut, kemudian di mulut kita dan itu merasa pedas, kita kepedasan, itu kan ada simptom atau gejala-gejalanya. Kipas-kipas, badan terasa panas gitu. Nah, itu juga unsur pembentuknya. Nah, kira-kira kayak gitu. Pusing. Sama, ketika saya pertama dengar juga pusing. Tapi kalau kita bisa mengaplikasikan ke wilayah seni, itu menyenangkan loh. Jadi misalkan bagaimana konsep konsep pena, seperti apa sih? Pena itu enak, nyaman gitu. Konsep nyaman itu unsurnya apa aja? Oh, nyaman itu ketika kita mendengarkan musik klasik misalkan, atau ketika kita ada suasana pagi, kemudian kita duduk di teras menikmati kopi gitu kan, menghirup udara pagi. Nah, itu jadi sebuah konsep. Ya memang begitulah gitu. Mau gimana? Konsep seni yang hari ini kita adopsi dari barat itu sudah ini, menurut saya sudah perlu untuk diperbaharui, dan sebagai usaha untuk dekolonialisasi dari filsafat seni Indonesia, sepertinya memang penting untuk dilihat kembali bagaimana teori-teori seni yang berkembang di Indonesia. Gitu. Semoga makin bingung. Kalau kalian ada konten yang ingin dibahas lagi, silahkan untuk komentar di bawah. Kemudian jangan lupa untuk like, komen, subscribe juga agar saya terus berkarya. Thank you.